Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 28 Juli 2025. Di bagian keempat dari seri Detox dari Kehidupan kita akan membahas bagaimana kita harus bebas dari moralitas abu-abu. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 72 yang berkata demikian. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur untuk hari yang kau berikan kepada kami dan juga kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan dan berkati kami agar kami bisa memeriksakan diri kami seperti seseorang yang bercermin untuk melihat apakah ada yang keliru, apakah ada yang kurang dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan agar kami dimampukan untuk mengerti dan terlebih juga untuk membersihkan diri kami dengan kebenaran firman Tuhan agar hidup kami semakin murni dan semakin berkenan kepadamu menjelang hari Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, moralitas dari abu-abu, apa itu maksudnya? Saudara, kita mendapatkan warna abu-abu dengan mencampurkan dua warna, yaitu warna hitam dengan warna putih. Warna abu-abu sendiri sebenarnya tidaklah jahat karena dia hanyalah sebuah warna. Tetapi abu-abu yang saya maksudkan di sini adalah sebuah kiasan atau simbol. Bila hitam itu mewakili kejahatan, dosa, kesesatan. Dan kalau warna putih itu menyimbolkan atau melambangkan kesucian, kebenaran, kebajikan. Maka abu-abu adalah ketika seseorang ingin mencampur keduanya, percampuran antara dosa, antara kejahatan, dengan kesucian dan kebenaran. Di satu sisi sebenarnya kelihatannya tidak mungkin untuk mencampur antara kejahatan dan kebaikan, antara kebenaran dan kesesatan. Karena pada akhirnya yang Allah berkenan itu hanyalah putih atau suci. Tuhan tidak menghendaki abu-abu. Abu-abu di mata Tuhan adalah gelap sama sesatnya. Nah, tetapi pikiran manusia itu telah dicemari oleh dosa. Dan karena itu kita tidak hanya tidak mempunyai gambaran yang jelas akan apa yang benar, tetapi kita bahkan mencampurnya ketika kita sudah bisa membedakan apa yang benar dan apa yang keliru. Nah, saudara, bila realita yang kejam ini sudah nyata di masa lampau, masa kita ini di masa yang sangat maju, masa yang sangat konsumtif dengan berbagai kemajuan ini, kita benar-benar berada di hadapan singa yang buas yang siap menerkam kita. Maksud saya adalah kita benar-benar rentan terhadap dosa moralitas abu-abu ini. Jadi tidaklah terlalu mengherankan kalau Tuhan Yesus sejak 2000 tahun yang lalu telah mengatakan bahwa pada akhir zaman ini, saudara, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sikap moralitas abu-abu lebih berbahaya dari dosa yang terang-terangan. Ibaratnya seperti penyakit kanker yang diam-diam tumbuh di dalam tubuh seseorang. Maka moralitas abu-abu ini membunuh seseorang secara diam-diam, secara senyap. Sambil si penderita mengira bahwa dia sehat, dia baik-baik saja. Sampai ketika gejalanya muncul, ketika dia sadar bahwa dia tidak baik-baik saja, penyakit itu telah menyebar sangat luas dan juga sangat dalam. Moralitas abu-abu adalah mencampurkan antara iman Kristen, antara kegiatan-kegiatan rohani, bahkan mencampurkan kepercayaan-kepercayaan iman dengan dosa yang tidak diselesaikan, dengan pikiran-pikiran yang duniawi, dengan nilai-nilai duniawi, dosa-dosa favorit, dan juga kesengajaan untuk mengabaikan, menunda, untuk menaati beberapa perintah Tuhan, terutama perintah-perintah Tuhan yang tidak disukai, yang lebih menuntut. Seperti misalnya saudara, banyak orang Kristen tahu bahwa ia harus rajin berdoa, ia harus rajin merenungkan firman, atau dia tahu bahwa dia harus ikut ambil bagian dalam pelayanan, baik itu melayani di dalam tubuh Kristus atau melayani keluar untuk memberitakan Injil. Tetapi selalu saja ada alasan untuk tidak melakukannya.
Saudara, kalau moralitas abu-abu ini dibiarkan, bahkan dinikmati untuk waktu yang berkepanjangan tanpa ada upaya untuk menyelesaikannya, maka orang itu pasti akan mengalami keracunan, pasti dia akan mengalami kematian rohani. Nah, saudara, moralitas abu-abu adalah suatu pengabaian, pembiaran. Yang pertama, membiarkan adanya dosa yang telah menjadi kebiasaannya dan tidak kunjung diselesaikan. Dan yang kedua, pembiaran, membiarkan adanya pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas rohani yang sifatnya menuntut, membutuhkan waktu, pikiran, energi, nah tetapi tidak dilakukan, tidak dicoba, tidak diusahakan, tidak dilatih. Kedua hal ini, saudara, dosa yang dibiarkan dan aktivitas rohani yang tidak dikerjakan. Itu seperti seseorang yang tahu ada area rumahnya yang rusak, yang kotor, tetapi terus-menerus dibiarkan menumpuk dan menumpuk, dan akhirnya seluruh rumah itu menjadi rusak juga. Nah, saudara, kita tidak hanya membiarkan dan tidak terjadi apa-apa. Saudara, kita adalah bukan batu. Bahkan batu sebenarnya, walaupun usianya bisa sampai ribuan-ribuan tahun, saudara, batu sendiri sebetulnya tetap dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kita adalah manusia. Setiap hari kita dibentuk. Setiap hari kita terus dibentuk oleh siapa? Oleh apa? Oleh semua hal yang kita perhatikan. Kita dibentuk terus-menerus, kita terus-menerus diubah oleh semua hal yang kita jumpai dan yang kita lakukan setiap hari. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lakukan, itu terus akan membentuk kita. Misalnya, saudara, saudara tidak makan, saudara hanya duduk saja seharian. Anda bukanlah batu, maka Anda akan bisa risiko mengalami sakit penyakit. Peredaran darah tidak lancar. Kalau saudara tidak bangun untuk melakukan aktivitas atau tidak bangun untuk mengambil makanan saudara, saudara hanya duduk saja. Saudara bukan batu. Saudara akan secara fisik minimal saudara akan mengalami dampaknya kalau saudara hanya duduk seharian, seminggu, 1 bulan. Nah, saudara, seorang kritikus budaya bernama Neil Postman membandingkan antara dua tokoh kritikus budaya juga yang mendahuluinya, yang seorang bernama George Orwell dan seorang yang lainnya bernama Aldous Huxley. Nah, saudara, dua orang itu adalah pengamat budaya sebelum Neil. Dia membandingkan dua kritikus budaya ini sehingga kita bisa mengerti ancaman bagi kehidupan kita. Nah, ini adalah kutipan yang saya langsung terjemahkan. Kata-kata dari buku Neil. Berikut kutipannya. Apa yang Orwell takutkan adalah bila ada orang yang melarang penulisan buku. Tetapi yang ditakutkan oleh Huxley adalah bahwa tidak ada alasan untuk melarang buku karena tidak ada seorang pun yang berminat membacanya. Orwell takut kalau ada orang yang mungkin mencegah kita mendapatkan informasi. Sedangkan Huxley takut kepada orang-orang yang mungkin akan memberi kita begitu banyak informasi sampai kita menjadi jenuh, pikiran kita menjadi pasif dan egois. Atau dengan kata lain kita bodoh amat gitu ya, pusing amat. Orwell takut bila kebenaran itu disembunyikan dari diri kita. Sedangkan Huxley takut apabila kebenaran itu tenggelam dalam lautan informasi sehingga kebenaran tidak lagi dianggap relevan. Artinya, saudara, saking sering kita mendengar kebenaran, kita anggap tidak lagi penting untuk diperhatikan, diperjuangkan, ditegakkan. Lalu pada akhirnya Orwell takut kita menjadi tawanan budaya. Tetapi Huxley justru takut kita hidup dalam budaya yang dangkal. Nah, saudara, inilah masalahnya. Neil berkata, kita hidup di zaman apa yang ditakutkan baik oleh Orwell maupun Huxley. Dua-duanya nyata. Kita hidup di zaman memang ada penindasan terhadap kebenaran, ada penyembunyian fakta,
ada penipuan, berita hoax ditebarkan di mana-mana di zaman media sosial seperti sekarang. Nah, bahkan media sosial itu eh, menyebarkan pemalsuan kebenaran, penyesatan, bahkan dari atas mimbar. Ajaran sesat diajarkan, bahkan diminati oleh banyak orang. Tetapi saudara, di sisi lain, bukan hanya apa yang ditakutkan oleh Orwell tadi, kita juga hidup di zaman informasi. Kebenaran itu begitu limpah. Kita bisa mendengar khotbah yang bagus setiap hari dari kalangan manapun, dari negara manapun. Kita bisa belajar apa saja yang benar, sampai-sampai kita tidak lagi merasa itu semua relevan. Akhirnya kita menjadi jenuh, tiap-tiap orang akhirnya akan memilih apa yang dia suka, apa yang benar menurut selera masing-masing. Nah, saudara, inilah yang menjadi pemicu banyaknya moralitas abu-abu di zaman kita sekarang ini. Firman Tuhan membenci orang yang hidup dalam moralitas abu-abu. Saudara, adalah kepada orang-orang Kristen. Untuk jemaat Tuhan, kalimat-kalimat firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, kata-kata ini diucapkan untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang seharusnya menanggalkan manusia lama, terus-menerus diperbaharui semakin serupa dengan penciptanya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, artinya semenjak kita percaya kepada Kristus, harus ada pemurnian dari hitam menjadi semakin terang, menjadi semakin bersih, dan menjadi semakin putih. Saudara, kalau saudara punya baju putih, saudara memakainya seorang diri di depan cermin, saudara akan melihat baju saudara itu ya putih. Tetapi ketika saudara berkumpul dengan orang-orang lain yang juga memakai baju yang putih, lalu saudara berdiri berdampingan dengannya, maka saudara mulai membandingkan, oh, baju saya atau baju dia yang lebih putih. Ternyata baju dia lebih putih daripada baju saya. Saya tidak tahu kalau baju saya tidak seputih itu. Saya baru tahu ada yang lebih putih bajunya daripada saya. Nah, saudara, kalau putih itu adalah kekudusan, setiap hari membaca firman, setiap hari merenungkan firman, setiap hari merenungkan kekudusan Allah, Allah yang maha suci, yang maha putih itu, maka seputih-putihnya kita pikir pakaian kita, kita akan selalu mendapati adanya noda, adanya kekurangan dalam diri kita. Tetapi kita terus ingin diubah, kita terus ingin diperbaharui. Maka kalau kita merendahkan diri, membuang segala kejahatan, menolak moralitas abu-abu, maka saudara, ketika Tuhan menjemput saudara, saudara akan dianggap layak untuk menjadi umat-Nya. Keselamatan adalah anugerah. Tetapi apa yang akan kita lakukan dengan anugerah itu sesudah kita menerimanya? Seperti hadiah. Hadiah itu adalah pemberian gratis dari Allah. Tetapi apa yang akan saudara lakukan terhadap hadiah itu? Apakah saudara akan membiarkannya berdebu di salah satu sudut di rumah saudara? Atau saudara memanfaatkannya untuk membawa saudara semakin dekat dengan si pemberi anugerah yang akan mengubah hidup saudara menjadi serupa dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya rangkaian seri toksik ya, melawan pikiran yang toksik dalam hidup kita ini boleh menolong saudara untuk
menjadi semakin murni, bebas dari racun yang meracuni hidup kita. Sampai jumpa di episode lainnya, dalam seri lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.